Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal hatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Musin dalam channel officialmusin.com, di mana kita masih membahas seputar fatwa-fatwa perempuan dan beberapa pertanyaan seputar perempuan dalam kitab Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz dan jamaah muslim di mana saja berada. Kita sudah masuk ke pasal 159. Di sini ada pertanyaan kepada tentang masalah rodoah. Apa itu rodoah? Rodoah itu tentang menyusui atau saudara susu. Di sini ada pertanyaan kepada beliau, apabila seorang perempuan menyusui salah satu anak laki-laki tetangganya beberapa kali susuan, sedangkan dia memiliki satu anak perempuan, maka apakah boleh anak laki itu menikahi anak perempuannya? Jadi begitu pula sebaliknya, anak perempuannya yang lain, apakah mereka boleh dinikahi oleh anak laki-laki itu? Jadi ada peristiwa tetangganya punya anak cowok, kemudian disusui. Kemudian si tetangga itu menyusui itu juga mempunyai anak perempuan. Apakah boleh menikah mereka berdua? Dan bagaimana peraturan hukumnya tentang masalah hukum menyusui, radha'ah? Beliau menjawab, ketahuilah wahai Anda semua yang bertanya, sungguhnya menyusui merupakan perkara besar dan para ulama wajib dan berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Namun wajib ada kehati-hatian. Dalam kasus ini perempuan tersebut telah menjadi ibu bagi anak laki-laki yang disusuinya. Jadi perempuan tersebut telah menjadi ibu bagi anak laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya dia menyusui sampai kenyang, maka laki-laki tadi disusui, maka sudah wajib menjadi anaknya. Dan seluruh anak perempuannya yang menyusui tersebut menjadi saudara anak laki-laki itu. Maka anak laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu anak perempuannya dari susuannya, baik itu perempuan maupun minuman ASI bersamanya, sebelumnya maupun setelahnya. Sebelumnya setelahnya. Jadi ke atas tidak boleh, ke bawah nggak boleh. Ini pendapat beliau. Karena mereka semua ada saudara perempuannya. Jadi jika sekiranya ada saudara kakaknya, maka nggak boleh kawin juga. Namun saudara-saudara laki-laki dan anak susuan tersebut boleh menikahi saudara perempuannya. Jadi, tapi kalau dia punya saudara laki-laki yang anak tadi disusui, punya saudara kandung laki-laki, itu boleh disusui. Boleh dinikahi oleh saudaranya yang bukan susuan. Hanya dia anak susuan yang ada yang menjadi saudara anak dari semua anak-anak ibu tersebut, baik anak yang pertama maupun anak yang terakhir. Maka tidak sah baginya anak susuan menikahi salah satu anak perempuan itu, ibu susuannya, baik itu ibu saudara perempuan yang minum susu ASI bersamanya maupun saudara perempuan yang minum ASI sebelumnya atau sesudahnya, karena semua adalah saudara. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya ada peristiwa tersebut, maka tidak boleh nikah, baik di atas maupun ke bawah. Itu hukumnya. Itu penjelasan beliau. Berikutnya, tentang barang siapa yang menyusui kepada seorang perempuan, maka dia menjadi anak dan saudara anak-anak perempuan yang menyusuinya. Ini ada peristiwa lagi. Seorang perempuan menyusui anak tetangganya, maka apakah anak tersebut menjadi saudara anak-anak perempuan tersebut atau hanya saudara dari anak yang menyusui dengannya? Nah, beliau menjawab, ketika perempuan tersebut menyusui anak itu, maka dia telah menjadi ibunya, maka semua anaknya menjadi saudara dari anaknya susuannya, dari saudara anak susuannya.
baik anak itu menyusui bersamanya maupun anak itu sudah lahir sebelumnya. Anak susuan tersebut telah masuk ke dalam keluarga ibu yang menyusuinya dan menjadi bagian darinya. Maka ibu yang menyusuinya adalah ibunya, dan saudara-saudaranya adalah ibu susuannya dan bibinya. Anak-anaknya adalah saudara-saudaranya, suaminya adalah bapaknya. Suaminya itu ibu adalah bapaknya. Saudara bapak susuannya adalah paman dan bibinya. Dan anak-anak bapak susuannya dari istrinya juga saudaranya. Jadi semuanya berkaitan. Jadi seperti saudara anak kandung. Adapun saudara lakinya dan perempuan dari anak susuan tersebut tidak termasuk dalam hukum keharaman. Maka boleh bagi saudara laki susuannya menikahi saudara perempuannya. Begitu pula dengan saudara kandungnya yang boleh menikahi anak-anak perempuan ibu susuannya kepada saja, karena mereka saudara kandungnya anak susuan tersebut. Tidak ada sangkut pautnya dengan persusuan, karena akar persusuan itu adalah ibu nyusui. Maka anak-anak yang tidak disusui tidak haram menikah anak-anak perempuan. Jadi maka anak-anak yang tadi disusui tidak haram menikahi anak-anak perempuannya. Oh, jadi kalau seandainya dia punya saudara perempuan, laki-laki, maka dia laki-laki itu tidak boleh menikah sama saudara-saudara susuannya. Seperti itu. Lagi pertanyaan kepada beliau. Ayah saya memiliki 2 istri, di mana salah satunya menyusui anak perempuan asing, bukan anaknya sendiri. Maka bolehkah anak perempuan itu bisa nikahi? Dengan menyusunya anak tersebut kepada istri ayah Anda, maka dia akan menjadi anak dari ayah Anda dan menjadi saudara susuan Anda. Ini adalah pendapat yang mayoritas ulama. Semuanya berpendapat bahwa Laban al-Fahal, ayah susu istri ayah yang lain, memiliki pengaruh ke dalam keharaman, memiliki pengaruh dalam keharaman, sehingga seluruh anak ayah tersebut menjadi saudara dari susuannya, baik anak istri dari istrinya yang menyusui anak tersebut maupun dari istri yang lainnya. Dalam hukum ini mengandung kehati-hatian dalam keharaman nikah dengan radha'ah saudara sepersusuannya, khususnya dalam masalah ma'abda, kemaluan perempuan, ataupun termasuk dalam objek ikhyat atau kehati-hatian, dan meninggalkan syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya dia punya anak laki-laki, kemudian disusui oleh istri ini, karena ayahnya ini mempunyai 2 istri, salah satunya menyusui salah satu anak-anak laki-laki, maka saudara dari kedua istri tersebut atau anak-anaknya dari kedua istri tersebut maka menjadi saudaranya dan haram untuk dinikahi. Ingat ya, 2 istri tadi punya anak semua saudaranya menjadi saudara kandungnya, saudara susuannya, haram untuk dinikahi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya saya mempunyai anak, kemudian anak saya disusui oleh orang lain, maka anak perempuan saya tadi yang disusui orang lain itu menjadi saudaranya, menjadi saudara susuannya anak-anak yang tempat anak saya menyusui. Seperti itu. Sungguh berat radha'ah. Jadi perlu dipertimbangkan betul-betul. Jika ada menyusui perlu diperhatikan, karena akan berhubungan dengan sampai anak cucu. Ketika saudara susuan mempunyai anak, maka dia tidak boleh menikah kepada saudara susunya itu. Misalnya tiba-tiba istri kedua mempunyai anak masih kecil, kemudian si yang disusui
sudah besar, masih kecil juga, tiba-tiba besar, itu saudara susunya. Yang paling fatal adalah jika sekiranya dia mempunyai anak dan anaknya lagi nikah, anaknya lagi tuh masih kecil, sedangkan dia sudah besar, dia mempunyai anak, apakah anak itu boleh menikah apa tidak sama si saudara susunya itu? Tentu tidak. Jadi agak panjang, jadi perlu ada penyesuaian. Allahu a'lam bishawab. Ini agak panjang emang. Demikianlah. Nanti kita sambung lagi tentang masalah rodoah. Jika Anda suka video ini silahkan like, subscribe. Lebih dari kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdi astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.